bertemu lagi dengan Miss Mela. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk tema 4, subtema 2, pelajaran bahasa Indonesia. Kita langsung mulai ya anak-anak. Siapkan bukunya, siapkan buku tulis dan juga alat tulisnya. Oke? Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah inti cerita dalam buku sastra. Yang kedua, menentukan pesan moral suatu cerita. Yang ketiga, menyampaikan atau menentukan pendapat pribadi tentang suatu cerita. Dan yang keempat adalah kesimpulan. Nah, sebelumnya Miss akan mereview dulu untuk subtema satunya. Masih ingat anak-anak apa saja sih yang sudah dipelajari pada subtema yang sebelumnya? Ya, benar sekali. Yang pertama, kemarin kita sudah belajar bagaimana mengulas buku sastra, mengulas isinya ya anak-anak. Kemudian yang kedua, menyebutkan tokoh-tokoh pada buku cerita. Anak-anak, Miss harap sudah paham ya bagaimana menyebutkan tokoh-tokoh dalam buku cerita. Siapa saja tokohnya, bagaimana karakternya gitu. Dan yang ketiga, memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh. Dan yang terakhir adalah memberi pendapat tentang inti cerita. Itu adalah pembelajaran yang sudah kita pelajari pada subtema 1 ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan langsung mulai untuk subtema 2 ini. Yang pertama tadi apa yang sudah disebutkan yang akan kita pelajari? Benar sekali. Yang kita akan pelajari pertama adalah inti cerita dalam buku sastra. Bagaimana cara mengetahui isi dalam buku sastra atau intinya? Nah, inti dalam cerita pada buku sastra dapat kita ketahui jika kita membacanya dengan cermat. Selain itu, kita juga dapat mengetahui tokoh dan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam cerita. Jadi ketika anak-anak ingin mencari inti cerita dalam buku sastra, silakan anak-anak membacanya dengan cermat ya, pelan-pelan, tidak usah terburu-buru. Karena dengan cara itu kalian akan dengan mudah mendapatkan inti cerita dan mengetahui siapa saja tokohnya, lalu karakternya seperti apa. Selain itu juga peristiwa yang terjadi dalam cerita itu apa saja, seperti itu. Kemudian coba anak-anak perhatikan penggalan cerita berikut ini ya, kita baca bersama-sama ya anak-anak dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencarian Pak Kadir adalah bertani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas. Namun berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Suatu ketika, wabah hama menyerang sawah para petani. Pak Kadir sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun, Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya, mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Sekarang kita mari melihat apa sih inti cerita dari cerita yang sudah kita baca baru saja ya. Inti cerita yang pertama itu kita melihat dari sisi tokohnya. Tokohnya itu siapa? Benar sekali anak-anak. Tokohnya adalah Pak Kadir dan para petani lainnya. Lalu yang kita lihat adalah peristiwanya. Peristiwa apa yang terjadi di cerita tersebut? Peristiwa yang terjadi adalah serangan wabah hama di sawah para petani. Benar tidak? Benar ya. Nah, lalu yang ketiga inti ceritanya. Kita masuk ke inti ceritanya. Inti cerita dari cerita tadi, ayo siapa yang mungkin bisa menyebutkan intinya? Oke, Miss akan membantu ya. Jadi intinya itu adalah Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun, apakah mereka diam aja? Tidak ya anak-anak. Mereka bekerja keras dan bekerja sama. Sehingga berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat dihadapi. Seperti itu. Mudah ya anak-anak untuk mencari inti ceritanya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu menentukan pesan moral suatu
cerita. Ada 3 langkah untuk menentukan pesan moral suatu cerita. Yang pertama adalah anak-anak membaca cerita dengan cermat, termasuk dialog yang dilakukan oleh para tokoh. Lagi-lagi ingat ya anak-anak, ketika membaca suatu cerita tidak boleh terburu-buru, harus dibaca dengan cermat. Lalu yang kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. Lalu yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa kalian sendiri. Jadi ada 3 ya, diingat baik-baik langkah-langkahnya. Nah, selanjutnya kita akan ke pembahasan yang ketiga, yaitu menyampaikan atau menentukan pendapat pribadi mengenai suatu cerita. Nah, coba anak-anak perhatikan dulu unsur cerita saat ingin menyampaikan pendapat. Nah, lagi-lagi kita harus melihat satu persatu untuk bisa menentukan unsur cerita saat ingin menyampaikan pendapat, ya. Nah, yang pertama adalah tema. Tema yang diangkat dari cerita tersebut itu tentang apa? Lalu tokohnya, siapa saja tokohnya? Terus bagaimana wataknya atau karakternya? Lalu yang ketiga, pesan moral. Nah, pesan moralnya ini apa sih yang ingin disampaikan dari cerita tersebut? Nah, untuk bagian alur cerita ini bisa kalian tentukan sebelum pesan moral ya anak-anak. Jadi alurnya itu bagaimana? Apakah alurnya itu maju atau kembali ke masa lalu atau alur mundur? Nah, kalian harus bisa menentukan yang sudah disebutkan tadi, yaitu temanya apa, tokohnya siapa, wataknya bagaimana, lalu pesan moral yang ingin disampaikan apa, dan juga alurnya itu maju atau alurnya itu mundur. Nah, ini adalah catatan penting yang perlu kalian ingat juga anak-anak. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat melalui tulisan, pahami tema cerita dan tuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Ketika anak-anak ingin menuliskan pendapat, tidak perlu menuliskan dengan kalimat yang panjang, tidak perlu ya, singkat tetapi mudah dimengerti dan bisa sampai untuk penyampaian pesan atau inti ceritanya itu malah lebih baik. Oke, nah sekarang kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah ketika kita ingin membaca atau menentukan inti, tadi ada inti, pesan moral dan sebagainya, pahami dengan baik isi cerita tersebut. Kalian bisa membacanya lebih dari 1 kali untuk menentukan hal-hal yang ingin diketahui tadi. Dan yang paling penting adalah ketika kalian membaca, carilah pesan yang ingin disampaikan. Hal yang baik kalian tiru, hal yang kurang baik jangan ditiru ya anak-anak. Nah, jadi itu saja pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini. Semoga dapat menolong anak-anak untuk mengerjakan worksheet. Sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati.